Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Husna dari jurusan Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi dengan NIM 41825110001. Di sini saya akan mengerjakan UTS Matematika Bisnis dari dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu. Soal yang pertama itu 78 desimal dirubah menjadi biner, lalu dirubah lagi menjadi oktal, dirubah lagi menjadi bilangan heksadesimal. Yang pertama, 78 desimal kita rubah menjadi bilangan biner. Itu caranya, bilangan tersebut kita bagi dua, lalu jika ada sisanya kita tulis 1, jika tidak ada sisanya itu kita tulis 0. Jadi 78 dibagi 2 itu 39, nggak ada sisanya ya, jadi kita tulis 0 di sampingnya. Lalu 39 dibagi 2 itu kalau misalkan nggak bisa, itu kita bisa mendekati tapi ada sisanya 1. Jadi kan ini 19, ada sisanya 1. 19 dibagi 2 itu 9, ada sisanya 1. 9 dibagi 2 lagi itu hasilnya 4, nggak ada sisanya ya. Ada sisanya 1, sorry. Ada sisanya 1. 4 dibagi 2 itu 2, tidak ada sisanya 0. 2 dibagi 2 lagi itu 1, tidak ada sisanya 0. Jadi hasilnya 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Terus bilangan biner ini kita rubah lagi menjadi bilangan oktal. Karena bilangan oktal ini 2 pangkat 3, jadi kita kelompokkan bilangan ini menjadi 3. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Kita rubah, kita kelompokkan menjadi 3. Ini satu dan satu ini. Lalu bilangan tersebut kita kalikan dengan 2 pangkat n. Yang pertama ini 2 pangkat 0 dikali 2 pangkat 0, yang ini dikali 2 pangkat 1, ini dikali 2 pangkat 2. Yang ini juga sama, 2 pangkat 0 dikali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2. Yang ini dikali 2 pangkat 2. Kita jumlahkan satu persatu dari bilangan paling kiri. Paling kiri. Sama 1 dikali 2 pangkat 0. Sama dengan 1 ya. Terus selanjutnya 1 dikali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, ditambah 0 dikali 2 pangkat 1, dikali 2 pangkat 1, ditambah 0 dikali 2 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 2, sama dengan ini hasilnya 1, ini 0 dikali 2 pangkat 1 itu hasilnya 0, ini juga sama 0, jadi ini hasilnya 1. Lalu selanjutnya 0 dikali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 0, ditambah 1 dikali 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, ditambah 1 dikali 2 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini 0, 2 pangkat 1, 2 kali 1, 2, 1 kali 2 pangkat 2, 4, 4 kali 1, 4. Ini 4 tambah 2, 6. Jadi hasilnya 1, 1, 6. Lalu untuk merubahnya ke bilangan heksadesimal, kita perlu perantara dari nilai biner ini, biner yang ini. Jadi karena bilangan heksadesimal itu 16, berarti 2 pangkat 4. Jadi kan yang pertama ini oktal, ini kan karena 2 pangkat 3, jadi dikelompokkan 3. Nah, karena heksadesimal ini 2 pangkat 4, jadi kita kelompokkan menjadi 4. Di sini ya. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, kita kelompokkan menjadi 4.
Ini kan cuma 3, jadi kita anggap aja ini yang depan ini ada angka 0. Sama tadi bilangan ini dikali dengan 2 pangkat n. Dikali 2 pangkat 0, dikali 2 pangkat 1, dikali 2 pangkat 2, ini dikali 2 pangkat 3. Sama ini juga dikali 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kita jumlahkan dari bilangan terkiri dulu ya. 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, ditambah 0 dikali 2 pangkat 2, ditambah 0 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, oh ini 1 ya, 1 dikali 2 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 3, dikali 2 pangkat 3, sama dengan, ini kita jumlahkan, ini 0, 0, 2 pangkat 2, 4, 4 kali 1, 4, ini 0, ini hasilnya 4, selanjutnya 0 dikali 2, 0 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 0, ditambah 1 dikali 2 pangkat 1, ditambah 1 dikali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, ditambah 1 dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, sama dengan ini hasilnya 0, 2 pangkat 1, 2 kali 1, 2 pangkat 2, 4 kali 1, 4, 2 pangkat 3 itu 8, jadi ini 8 tambah 4, 12, 12, ini tambah ini 14 ya. Nah karena di heksadesimal itu bilangannya itu yang A hanya sampai 9, nah berarti kan 10-nya itu sama dengan A, 11-nya itu sama dengan B, 12-nya sama dengan C, 13-nya sama dengan D, 14-nya itu sama dengan E, 15 sama dengan E. Karena ini 14, ini bilangannya E ya, jadi 4 E. Ini untuk jawaban dari soal nomor 1 yang A. Soal yang kedua itu 101100 benar, dirubah menjadi desimal, dirubah menjadi oktal, dirubah lagi menjadi heksadesimal. Yang pertama bilangan biner kita rubah menjadi desimal. Itu caranya bilang satu per satu bilangan tersebut kita kalikan dengan 2 pangkat n. 1 0 1 1 0 0 kita kalikan dengan 2 pangkat n, berarti ini 2 kali 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3. Kita jumlahkan masing-masing ya. 2 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah sama dengan ini 0, bisa dikasih 0, sini juga 0, 2 pangkat 2 itu 4 kali 1, 4, 2 pangkat 2 ini 8 kali 1, 8, ini sudah kasih 0, 2 pangkat 5, 32 kali 1, jadi hasilnya 32, 44 ya, 44 desimal. Lalu bilangan desimal ini kita rubah menjadi bilangan oktal melalui bilangan biner ini ya, bilangan biner ini. Sama seperti menjawab soal sebelumnya, itu karena bilangan oktal ini 2 pangkat 3, yang bilangan ini itu 2 pangkat 3, jadi kita kelompokkan menjadi 3. 1 0 1 1 0
0 kita kelompokkan menjadi 3. Setiap bilangan tersebut kita kalikan dengan 2 pangkat n. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan ini 4, ini 0, ini 1. Sini 5. Yang ini 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Ini sama 4. Ini sudah pasti 0. Ini juga 0. 4. Jadi bilangan oktalnya itu 5 sama 4. Untuk berubah menjadi heksadesimal juga sama, kita melalui perantara bilangan biner ini kita kelompokkan menjadi 4. 1, 0, 1, 1, 0, 0 kita kelompokkan menjadi 4. Karena ini hanya 2, jadi kita anggap aja di depannya ini ada angka 0, 2. Jadi supaya ada 4. Sama, kita kalikan dengan 2 pangkat n. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3. Ini 0, 2, ini 0, ini 0, ini 2. Ini 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3. Ini 8, ini 4, ini sudah pasti 0, sama ini juga. Jadi 8 tambah 4, 12. Karena seperti tadi ya, yang A itu 10, B itu 11, C itu 12. Ini kan 12, jadi 2C. Jadi ini jawaban untuk yang soal ke D. Lalu soal yang C, ini 67 oktal, kita rubah menjadi desimal, biner, desimal, heksadesimal. Teman-teman, oktal dirubah menjadi biner, kita rubah dulu menjadi bilangan desimal ya. 67 kita rubah menjadi desimal, itu bisa langsung kita kalikan dengan 8 pangkat n. Jadi ini dikali 8 pangkat 0, ini 8 pangkat 1. 7 dikali 8 pangkat 0 ditambah 6 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 8 pangkat 1, 8, 8 kali 6, 48, 8 pangkat 0, 1 kali 7, 7, jadi 48 tambah 7, 55 ya, 55 desimal. Karena ini desimalnya udah ketemu, kita langsung tulis aja di sini 55. Lalu kita rubah menjadi biner terlebih dahulu ya, menjadi ke biner terlebih dahulu itu bisa langsung 55 kita bagi dengan 2. 55 bagi 2 itu 27, sisa 1. 27 dibagi 2 13, sisa 1. 13 dibagi 2 6, sisa 1. 6 dibagi 2 3, sisa 0. 3 dibagi 2 1, sisanya 1. Berarti hasil binernya 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
bilangan lalu kita rubah menjadi hexadesimal itu menggunakan bilangan biner tersebut. Bilangan biner ini kita kelompokkan menjadi 4. 1, 1, 0, 1, 1, 1 kelompokkan menjadi 4. Ini kita anggap aja di depan ini ada 0 angka 4. Ini sama seperti tadi dikali 2 pangkat n. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini dulu 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3. Ini sudah pasti hasilnya 0 ya. Ini juga 0. Ini 2 pangkat 1 2. Ini 2 pangkat 0, ini 1 1 1. Ini hasilnya 3. Kemudian berikutnya 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3. Sebenarnya ini 0, ini 4, 2 pangkat 2, ini 1, 4, 6, 7. Jadi hasil hexadesimalnya 3 dan 7. Jadi ini jawaban untuk nomor 1 bagian C. Soal berikutnya, ini ada sistem persamaan linear variabel 1. Cara penyelesaiannya itu adalah 4 dikali X, 4 dikali 5, 6 dikali 2, 6 dikali 3, 3 dikali X, 3 kali 14, 2 kali 5, 2 kali X. Ini kita jumlahkan. 4 kali X, 4X, plus 4 kali 5, 20, plus dikali minus 6 kali 2, 12X, minus 6 dikali 3, minus 18, sama dengan 3 kali X, 3X, plus 3 kali 14, 42, plus dikali minus 2 kali 5, 10, minus dikali minus, plus 2 kali X, 2X, plus 9. Di sini kita harus menjumlahkan koefisien dan koefisien dan konstanta dengan konstanta. Ini 4X minus 12X plus 20 minus 18 sama seperti ini. 3X plus 2X ditambah 42 minus 10 plus 9. Lalu ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 4 minus 12X itu minus 8X plus 20 minus 8 itu 2, sama dengan 3X plus 2X 5X plus 42 minus 10 32 tambah 9 41. Nah, ini jika sudah seperti ini, kita pindahkan koefisien X ke sebelah kiri dan konstanta ke sebelah kanan. Minus 8X plus 5X dirubah ke luas kiri, itu menjadi minus 5X, sama dengan 41 plus 2 diubah menjadi diubah ke ruas sebelah kanan, itu menjadi minus 2. Minus 8 minus 5X minus 8X minus 5X itu minus 13X, sama dengan 41 minus 2 39. X sama dengan 39 bagi 13. X sama dengan minus. Ini hasil untuk soal nomor 2. Selanjutnya, soal berikutnya ini karena ada pecahan, biar gampang kita hilangkan pecahan ini.
cara menghilangkannya itu 356 itu kan sama-sama bisa dibagi 30. Jadi kita hilangkan pecahan 356 ini dengan cara dibagi dengan 30. 30 bagi 3, 10. 2x plus 1 ini turun, plus 1. Minus 30 bagi 5, 2x plus 5 turun. Sama dengan 30 kali 3, 60. Plus 30 bagi 6, 5. X plus 1. X minus 1. Di sini 10 kali 2x, 20x. 10 kali 1 plus 10 plus kali minus 6 kali 2 12x, 6 kali 5 plus 30 sama dengan 60 plus 5 kali x 5x, 5 kali minus 1 minus 5. Dari sini kok kita pisahkan koefisien di sebelah kiri, konstanta di sebelah kanan. 20x minus 12x dan plus 5x dipindah ke ruas kiri itu menjadi minus 5x. Selanjutnya 60 minus 5 plus 10 dipindah ke ruas kanan menjadi minus 10, plus 30 dipindah ruas ke kanan menjadi minus 30. Selanjutnya kita hitung 20 minus 12x minus 8 minus 5 3x dengan 60 minus 5 55 minus 10 45 minus 30 15. X sama dengan 15 per 3. X sama dengan 5. Ini jawaban dari soal nomor 2. Berikutnya ada soal sistem linear variabel 3. Ini cara penyelesaiannya itu bisa kita eliminasi hitungan persamaan 1 dengan persamaan 2, atau persamaan 1 dengan persamaan 3, atau persamaan 2 dengan persamaan 1. Ini saya pilih untuk mengeliminasi persamaan 1 dan 2 karena dia angkanya ini gampang ya, bisa dikalikan dengan apa aja dan angkanya itu kecil-kecil. Jadi persamaan 1, 2x plus 3y minus z sama dengan minus 5. 2x plus 3y minus z sama dengan minus 5. Persamaan 2-nya itu x minus 4y plus 2z sama dengan 21. Karena kita mau mengeliminasi z, jadi z-nya ini kita samakan dulu biar langsung kita eliminasi. Dengan cara persamaan 1 ini kita kalikan dengan 2, persamaan 2 kita kalikan dengan 1. 2 kali 2x 4x plus 2 kali 3y 6y minus 2 kali z 2z dengan 2 kali minus 5 minus 10. Karena yang persamaan 2 ini kita kalikan 1, otomatis hasilnya akan sama. 1x minus 4y plus 2z sama dengan 21. Karena tanda di belakang ini beda, jadi kita jumlahkan. Yang z ini kan udah sama ya, jadi bisa langsung kita eliminasi. Sisa 4x plus 1x 5x, 6y plus minus 4y plus 2y sama dengan minus 10 plus 21 11. Jadi ini kita anggap aja persamaan keempat. Untuk mencari persamaan kelima kita eliminasi 1 dan 3. Persamaan satunya 2x plus 3y minus z sama dengan minus 5
5x plus 2y minus 3z sama dengan minus 4. Sama seperti tadi, karena kita mau mengeliminasi z, jadi kita samakan konstanta z ini menjadi 3 dengan cara yang persamaan 1 ini kita kali 3, persamaan 3 ini kita kali 1. 2 kali 3 6x plus 3 kali 3 9y minus 3 kali z 3z sama dengan 3 kali minus 5 minus 15. Lalu ini karena kita kali 1 berarti hasilnya otomatis tetap sama, 2y minus 3z minus 4. Nah, yang z nya ini bisa kita langsung eliminasi. Nah, tanda yang di belakang ini kan sama, jadi kita kurangkan 6x minus 5x 1x, atau bisa kita tulis x saja, 9y minus 2y plus 7y sama dengan plus 15 minus 15 minus 4 11 minus 11. Ini kita anggap persamaan ke 5. Lalu kita eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mengeliminasi x. Eliminasi 4 dan 5. Persamaan 4 nya ini kan 5x plus 2y sama dengan 11. 5x plus 2y sama dengan 11. Persamaan 5 nya x plus 7y sama dengan minus 11. X plus 7y sama dengan minus 11. Nah, sama seperti yang ke eliminasi ini, karena kita mau mengeliminasi x, jadi kita samakan konstanta x nya ini dengan cara persamaan 4 nya ini kita kali 1, persamaan 5 nya ini kita kali 5. Dikali 1 dikali 5. Yang ini kan dikali 1, jadi bisa sama hasilnya 5x plus 2y sama dengan 11. 5 kali x 5x plus 5 kali 7 35 y sama dengan 5 kali minus 11 minus 55 minus 55 sama, karena sama jadi kita kurang 5x nya ini bisa langsung kita eliminasi. 2y minus 35y minus 33y sama dengan 11 minus 55 66 y sama dengan 66 per minus 33. Y sama dengan minus 2. Y nya ini kan udah ketemu, jadi kita tinggal cari nilai x dan nilai z dengan cara kita substitusikan persamaan 5. Substitusi persamaan 5 itu kan x plus 7y sama dengan 11. X plus 7y sama dengan minus 11. Karena y nya ini udah ketemu minus 2, jadi x plus 7 y nya kan udah ketemu, jadi dikali minus 2 sama dengan minus 11. X plus 7 kali minus 2 minus 14 minus 11. Lalu x sama dengan minus 11. Oh sorry, ini salah, ini tidak perlu seperti ini langsung aja. X 7 kali
2 itu 7 kali minus 14 itu minus 7 kali minus 2 itu sama dengan minus 14 sama dengan minus 11. X sama dengan minus 11, minus 14 dipindah ke ruas kanan menjadi plus 14. X sama dengan 2. X nya sama dengan 2. 3 minus X nya sudah ketemu menjadi 3. Sekarang tinggal mencari nilai Z dengan cara kita ambil salah satu ini, kita substitusikan dari persamaan salah satu ini. Saya memilih untuk substitusikan persamaan 5. X bersama 5 kan ini ya, substitusi plus 5 persamaan 2 sama 2. X plus 4Y X minus 4Y plus 2Z. X minus 4Y plus 2Z sama dengan 21. Lalu X sama Y nya ini kan udah ketemu, jadi kita masukkan ke persamaan ini. X nya ini 3 minus 4, Y nya ini minus 2 plus 2Z sama dengan 21. Dijumlahkan 3 minus kali minus jadi plus, 4 kali 2 8 plus 2Z sama dengan 21. 3 tambah 8 12 minus 11 plus 2Z sama dengan 21. 2Z sama dengan 21 plus 11 dirubah ke ruas kanan menjadi minus 11. 2Z sama dengan 21 kurang 11 10. Z sama dengan 10 bagi 2, Z sama dengan 5. Jadi untuk nilainya kita ketemu minus 2, untuk nilai X nya ketemu hasilnya 3, nilai Z nya ketemu nilainya 5. Soal berikutnya itu 2X pangkat 2 minus 4X minus 3 sama dengan 0. Ini kita peroleh nilai A nya itu 2, nilai B nya itu sama dengan 4, nilai C nya sama dengan minus 3. 2X pangkat 2 minus 4X minus 3 kita bagi sama dengan 0. Kita bagi 2 supaya si koefisien X nya ini tidak ada nilainya gitu. Jadi 2 bagi 2X, X pangkat 2 minus 4X bagi 2, 2X minus 3 bagi 2, 3 per 2 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan nilai C ke ruas kanan. X pangkat 2 minus 2X sama dengan minus 3 per 2, kita pindah ruaskan menjadi plus 3 per 2. Lalu nilai B ini kita bagi 2, lalu pangkatkan dan dijumlahkan ke masing-masing ruas kiri dan ruas kanan. 2 bagi 2 itu kan 1, berarti 1 pangkat 2. Jadi setengah dari nilai B ini kita pangkatkan, lalu kita jumlahkan ke kita tambahkan ke ruas kanan dan ke ruas kiri. Jadi diperoleh seperti ini. Lalu langsung X minus 1 pangkat 2 X minus 1 pangkat 2 sama dengan 3 per 2 plus 1 pangkat 2, 1. Lalu X minus 1 pangkat 2 sama dengan 2 kali 1, 2 tambah 3, 5 per 2. Untuk menghilangkan si akarnya ini, untuk menghilangkan pangkat 2 ini, kita akarkan 5 per 2. X minus 1 sama dengan akar 5 per 2.
akar 2 ini lalu kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 supaya akar 2 ini menjadi pecahan biasa. Nanti akar 5 kali akar 2 itu akar 10 per akar 2 kali akar 2. Kita peroleh x minus 1 sama dengan plus minus akar 10 per 2. X sama dengan minus 1 dipindah ruas menjadi plus 1 plus minus 10 per 2. Kita peroleh x 1-nya itu sama dengan 1 plus akar 10 per 2. X 2-nya itu 1 minus akar 10 per 2. Jadi ini hasil dari soal nomor 4 bagian A. Soal berikutnya ini sama seperti tadi penyelesaiannya, itu nilai A-nya itu otomatis 5, nilai B-nya itu 10, nilai C-nya itu 2. Ini karena nilai A dan B dan C-nya itu kita udah tentukan. Nilai koefisien X-nya ini kita hilangkan dengan cara 10x plus 2 sama dengan cara dibagi 5 supaya si koefisien X-nya ini, nilai koefisien X-nya ini habis. Jadi X 2 plus 10 bagi 5 2x plus 2 bagi 5 2 per 5 sama dengan 10. Lalu nilai C-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan. X pangkat 2 plus 2x sama dengan plus 2 per 5 dipindah ke ruas kanan menjadi minus 2 per 5. Nilai B ini kita bagi 2 lalu kita pangkatkan lalu dijumlahkan ke masing-masing ruas kanan dan kiri. Setengah dari 2 itu kan 1 pangkat 2 sama ini juga 1 pangkat 2. Nah, X langsung kita ambil sini, ini plus 1 pangkat 1 kuadrat sama dengan minus 2 per 5 plus 1 pangkat 2 1. X plus 1 kuadrat sama dengan 5 kali 1 5 plus minus 2 itu 3 per 5. Untuk menghilangkan si pangkatnya ini kita kita akarkan 3 per 5. X plus 1 sama dengan akar 3 per 5. Lalu X sama dengan plus 1 dipindah ruas menjadi ke kanan minus 1 plus minus 3 untuk akar 5 ini kita hilangkan dengan cara dikali akar 5 per akar 5 supaya akar 5 ini menjadi pecahan biasa. Akar 3 kali akar 5 itu akar 15 per akar 5 dikali akar 5 saja. Jadi kita peroleh akar 5 per 5, akar 15 per 5. X plus 1 sama dengan plus minus akar 15 per 5. X sama dengan plus minus plus 1 dirubah ke ruas kanan menjadi minus 1 plus minus akar 15 per 5. Kita selesaikan satu persatu. X 1-nya sama dengan minus 1 plus 15 per 5. X 2-nya itu sama dengan minus 1 minus akar 15 per 5. Jadi ini hasil untuk soal yang kedua. Soal berikutnya, ini ada 3x kuadrat plus 2x minus 18 sama dengan 0.
Ini nilai A-nya berarti 3, nilai B-nya sama dengan 12, nilai C-nya sama dengan minus 18. Lalu kita bagi, karena di koefisien X-nya ini ada nilainya, jadi kita bagi 3 supaya dia itu habis. 3X pangkat 2 plus 12X minus 18 sama dengan 0. Kita bagi 3. 3X bagi 3, X saja. Pangkat 2 plus 12X bagi 3, 4X minus 18 bagi 3, 6 sama dengan 0. Nilai C ini kita pindah ruaskan ke sebelah ruas kanan. X pangkat 2 plus 4X sama dengan minus 6 dipindah ruas menjadi plus 6. Variabel B, nilai B ini kita bagi lalu pangkatkan dan jumlahkan ke masing-masing ruas. Setengah dari 4 ini kan 2 pangkat 2. X plus 2 pangkat 2 sama dengan 6 plus 2 pangkat 2, 4. Lalu X plus 2 pangkat 2 sama dengan 6 tambah 4, 10. Untuk menghilangkan akarnya ini, kita akarkan 10. X plus 2 sama dengan akar 10. X sama dengan plus 2, kita pindah ruas ke sebelah kanan, itu menjadi minus 2. Jadi X plus 2 sama dengan plus minus akar 10. X sama dengan plus 2 dipindah ruas menjadi ke ruas kanan menjadi minus 2 plus minus akar 10. X1 nya sama dengan minus 2 plus akar 10. X2 nya sama dengan minus 2 minus akar dari 10. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 4 bagian C. Baik, soal yang berikutnya ini ada Y sama dengan minus X pangkat 2 plus 4X minus 3. Yang pertama itu kita harus potong sumbu Y-nya dulu. Y-nya. Dengan cara X-nya ini kita anggap 0 aja, terus persamaan ini kita masukkan dengan nilai X-nya ini. Kita minus X-nya ini kan tadi 0 pangkat 2 plus 4 X-nya ini 0 kali ini. Terus minus 3. Kita peroleh hasil 0 minus 0 plus 0 minus 3. Ini kita jumlahkan menjadi minus 3. Lalu kita peroleh hasil 0 sampai minus 3. 0 dan minus 3. Lalu yang kedua, potong sumbu X dengan cara persamaan ini kita persamaan ini X plus 4X minus 3. Supaya gampang, persamaan ini kita kalikan dengan minus 1. Kalikan dengan minus 1. Jadi kan diperoleh hasil X pangkat 2 plus 1 minus dikali plus minus 1 kali 4X, 4X minus kali minus plus 1 kali 3, 3. Seperti ini. Lalu kita cari yang hasil ditambah itu hasilnya minus 4, yang dikali itu hasilnya 3. X minus 3 dan minus 1. Ya. Berarti X1 nya sama dengan 3,
X2 nya ini 1. Lalu kita cari X dan XP dan YP. XP itu rumusnya minus B per 2 kali A. XP sama dengan minus B nya itu kan, nilai B itu kan 4 ya, jadi minus 4 per 2 nilai A nya itu X, berarti 1. Kita anggap aja 1, 2 kali minus 1. XP sama dengan minus 4 per 2 kali minus 1 minus 2 sama dengan minus 4 bagi minus 2 itu sama dengan 2. XP nya sudah ketemu, maka kita cari YP. Itu menggunakan persamaan ini, tapi nilai X nya kita ganti dengan 2. X nya itu kan tadi 2 ya, berarti minus 2 pangkat 2 plus 4, X nya kita rubah menjadi 2, 4 kali 2 minus 3. Kita peroleh minus 2 pangkat 2, 4 plus 8 minus 3 sama dengan ini minus 4 plus 8 itu 4 plus 4 minus 3 sama 1. Kita peroleh YP nya itu 1. Kalau digambarkan menjadi ini titik sumbu Y, ini titik sumbu X. Yang Y nya ini kan tadi 0 sampai minus 3 ya. Yang X nya X nya saat potong sumbu Y kita menghasilkan X 0 sampai minus 3. Kan ini di sini 0, minus 1, minus 2, minus 3. Lalu saat potong sumbu X kita ketemu 1 dan 3. Sumbu Y 1 sampai 3. Lalu saat kita mencari XP nya ini, XP nya kan 2, berarti 1 plus 1 dan plus 2. Y nya ini 1 di sini 1. Jadi kalau misalkan digrafikkan kan tadi ini minus 3 ini dan minus 1.